Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer, yang dimana pada chapter 10 ini saya akan buat video troubleshoot default gateway issues gitu ya. Berarti kita akan memecahkan suatu masalah beberapa perangkat yang belum diberi IP gateway gitu ya. Di sini saya sudah download, saya beri nama terlebih dahulu pada user profile. Oke, saya split layar terlebih dahulu. Untuk tugasnya, yang pertama kita disuguhkan addressing table. Namun di sini ada beberapa perangkat yang tidak seperti address table atau belum sesuai gitu ya. Jadi objektifnya tuh, tujuannya tuh verifikasi network documentation dan isolate problem. Verifikasi network documentationnya atau samakah atau tidak, lalu perbaiki permasalahannya gitu ya. Lalu yang kedua, implement verif and document solution. Jadi solusinya itu seperti apa gitu. Pada pertama itu, step pertamanya itu, before you can effectuate a network, you must have complete documentation. Kamu harus menyelesaikan dokumentasi notice in the addressing table ya. Perhatikan addressing table sama information missing, atau ada informasi yang hilang gitu. Complete the addressing table by filling in the missing default gateway gitu. Lalu ada beberapa testing and verification documentation, misalkan dari PC 1 to PC 2 misalkan. Lalu successful, jadi sukses atau tidak, misalkan dia jawabannya tidak gitu ya. Lalu isunya tuh kenapa gitu. Lalu misalkan seperti di sini kayak IP address on PC 1 kayak ada masalahnya di IP address di PC 1 gitu. Untuk solusinya itu apa? Solusinya itu kayak change PC1 IP address, kayak ganti IP dari PC1 gitu untuk solusinya ya, seperti itu. Lalu step 2, determine for using your knowledge, gunakan pengetahuanmu of the network operate and your device configuration, gunakan pengetahuan dan skillmu untuk konfigurasi perangkat. Cari for the cause of the problem, for example S1 is not the cause of the connectivity issue between PC 1 dan PC 2. The link like are green. Permasalahannya itu kayak misalkan berada pada PC 1 atau PC 2 gitu, atau di keduanya gitu lah, seperti itu. Lalu part 2 nya, implement verif dan document solution, beri solusi. Step satunya, refer to your documentation in part 1, choose the first issue and implement your suggested solution. For example, correct the IP. Step verify if your, jika tidak, jika tidak, ulangi pada part 2. Oke, kita coba saja. Jadi pada addressing table ini kita coba mulai dari router 1 terlebih dahulu gitu. Kita router 1, lalu CLI kita perkecil terlebih dahulu. Sebetulnya kita bisa sih cek result seperti ini. Jadi di sini nggak bisa cek result ya, berarti memang kita harus satu persatu untuk membenarkan apa aja yang tidak seharusnya gitu ya. Soalnya mana sih? Nah, susahnya. Nah, gini. Oke, sip. Oke. Jadi di sini ada persentasenya, berapakah sudah kita kerjakan ya. Kita enable terlebih dahulu, lalu show running config. Di sini router satunya itu gigabit ethernet 0-nya itu 192.168.10.1 ya. Kita coba lihat. Oke. Di sini gigabit ethernet 00-nya itu adalah 10.1 sesuai dengan subnet mask 255.25250. Lalu gigabit ethernet 01-nya adalah 111.1. Oke, sesuai. Oke. Kita bisa langsung X saja. Lalu pada switch satunya, ini switch 1
switch satunya tuh dia IP addressnya 10.2 karena keluar dari sini kan 1 masuk sini 2. Lalu kita perkecil terlebih dahulu, CLI enable show running config. Di sini dia VLAN satunya IP address-nya udah 10.2, tapi gateway-nya belum ada. Gateway itu tujuan si switch ini menuju ke pintu masuk router 1, yang di sini dia mempunyai networknya itu 192.168.10.0. Berarti kalaupun ini adalah satu network, ini adalah 10.1, berarti kita akan memberi default gateway pada switch 1 gitu. Ini configure terminal, interface VLAN, bukan interface VLAN, IP default gateway 192.168.10.1 ya, 255 gateway tidak perlu masuk 1. Oke, bertambah di sini ya menjadi 28%. Oke, kita close. Selanjutnya IP sudah sesuai, kita pindah ke switch 2. CLI kita perkecil terlebih dahulu, switch 2 dengan IP address 192. Oke, kita sama kayak tadi ya, show running config. Aktifkan dulu show running config. Apakah sudah ada IP address-nya? Oke, di sini default gateway-nya udah ada nih 11.1. Karena si switch 2 ini masuk ke sini. Dari di sini networknya 11.0, masuk ke sini 11.1, di sini 11.2. Oke. Easy. Kita beri IP address. Configure terminal. IP address ya, bukan ya, interface VLAN ya kan, enggak sih, interface VLAN 1 ya, interface VLAN 1 IP address 192.168. switch 2 ya, 11.2. Oke, jadi tidak adanya IP address di sendiri ya. Oke, IP address, sorry, subnet masa mana, 2550 ya. Oke, shutdown set. Oke, menambah jadi 57%. Selanjutnya kita ke PC 1 nih. PC 1 itu IP-nya 192.168.10.10. Sama nggak nih? Nggak bisa deh ya situ ya. Kalau desktop IP, bisa. Oke, 10.10 PC 1 10.10. 11 ini malah kita ubah jadi 10.10. Default gateway 10, default satelit mas 255 10. Oke, complete, naik jadi 17%. PC 2 10.11 default gateway 10 255 10.11 complete. PC 3 11.10, PC 3 11.10. Oke, PC 3 11.10 sama. Selanjutnya PC 4 di 11.11 192.168.10. Default gateway-nya nih salah nih, 11.1 ya. Oke, berhasil jadi 100% gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kita melakukan troubleshooting, kita mencari kesalahan ya dengan mengurutkan. Berhubung sini udah ada addressing table-nya, jadi kita tinggal menyamakan apakah masing-masing end device ini telah terhubung atau ya seperti itu, dan intermediary device-nya apakah sudah sesuai IP address dan default gateway-nya seperti itu. Kita lakukan satu persatu, kita cek show running config apakah yang sudah dikonfigurasi atau yang belum.
Ya, seperti itu untuk video kali ini pada chapter 10.3.5 yaitu troubleshoot default gateway issue. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.